Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama belajar agama Kristen. Untuk itu mari bersama kita awali pelajaran kita pada saat ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Pada saat ini kami akan kembali bersama belajar agama Kristen. Tuhan memberkati kami, memampukan kami, sehingga kami mampu memahami setiap pelajaran yang kami pelajari, terlebih kami pun dapat mengerjakan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Anak-anakku kelas 7 yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bab 5. Nah, bab 5 ini dengan tema Allah memelihara ciptaannya. Anak-anak bisa membuka Alkitab dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Mazmur 104 ayat 24 sampai 30, dan Ayub 38 ayat 1 sampai ayat 38. Anak-anak bisa membaca ayat-ayat tersebut ya. Lalu selanjutnya anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentang tema Allah memelihara ciptaannya. Dari sini kita tentu tahu bahwa kita manusia dan seluruh bumi ini diciptakan oleh Allah. Anak-anak bisa melihat dalam Kejadian 1 ayat 1. Setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Ia tidak meninggalkan dunia itu berjalan sendiri, bahkan sampai hari ini. Sebaliknya, Tuhan Allah terus terlibat di dalam kehidupan umat-Nya dan tetap memelihara umat ciptaannya. Bukankah sampai hari ini kita, anak-anak milik Tuhan, juga merasa bahwa Tuhan Allah tetap memelihara kehidupan kita? Allah bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi, menjalankannya, dan kini membiarkannya berjalan sendiri. Tetapi Allah adalah Bapa yang penuh dengan kasih, yang senantiasa memelihara apa yang diciptakannya. Perhatian Allah itu terus-menerus atas ciptaannya dan umat-Nya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang berlangsung sepanjang masa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sejak semula ketika menciptakan alam semesta dan segala makhluk yang ada di dalamnya, Alkitab memberi kesaksian bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Segalanya diciptakan untuk saling mengisi dan saling menopang. Ia menciptakan lautan, daratan, sungai, kemudian baru tumbuhan dan hewan yang hidup di tempat-tempat itu. Jadi, Ia menyediakan wadah untuk bertumbuh. Barulah makhluknya. Ia juga memelihara semua yang diciptakannya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Ia mencari dan juga menyelamatkan mereka. Nah, saat ini anak-anak Bu Guru akan menyampaikan beberapa bukti bahwa Allah itu memang benar-benar memelihara seluruh ciptaannya. Yang pertama, Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan menyediakan segala sesuatu bagi mereka supaya mereka dapat mengembangkan hidupnya. Untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia, Ia menugaskan manusia untuk merawat, menjaga, serta memelihara alam. Tapi ternyata manusia memberontak. Yang kedua, setelah peristiwa air bah, Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tapi Ia juga menyelamatkan hewan dan tumbuhan yang ikut dibawa Nuh dalam bahtera. Lalu yang ketiga, sampai masa kini kita dapat saksikan, meskipun ada bencana di berbagai tempat,
namun kehidupan alam semesta dan manusia terus berlanjut. Lalu, aspek-aspek apa saja yang menunjukkan bahwa Allah itu memelihara? Terdapat 3 aspek pemeliharaan Allah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pelestarian. Dengan kuasanya, Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Yang kedua adalah penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Ia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Lalu aspek yang ketiga adalah pemerintahan. Di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Ia juga memerintah dunia ini karena Allah berdaulat. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendak-Nya. Allah selalu ada dan berbuat dalam segala hal. Tidak pernah Allah tidak ada. Hal itu juga ditegaskan oleh Musa dalam Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Di situ anak-anak bisa membaca ya, Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Dengan kata lain, Allah sudah ada secara kekal dan tidak terbatas sebelum menciptakan alam semesta. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan tentang materi bahwa Allah senantiasa memelihara ciptaannya. Dan sekarang saatnya bagi anak-anak untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh Bu Guru. Seperti biasa, tugas dikerjakan di kertas folio menggunakan tinta berwarna hitam atau pulpen berwarna hitam. Tugas yang pertama adalah anak-anak menuliskan penciptaan Allah mulai hari pertama sampai hari yang ke-6. Di hari pertama Allah menciptakan apa dan seterusnya, itu dituliskan. Yang kedua, anak-anak bisa membuka Kidung Jemaat nomor 385. Kidung Jemaat 385, anak-anak menuliskan kembali syair dalam kidung itu. Lalu disebutkan atau dituliskan makna yang terkandung dalam syair lagu Kidung Jemaat 385. Tugas yang ketiga, anak-anak mencari gambar, baik itu gambar dari internet maupun gambar dari koran, majalah, atau sumber lainnya, mengenai lingkungan hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak bisa mencari 3 gambar minimal, lalu ditempel di kertas folio tentang lingkungan hidup yang menunjukkan bahwa lingkungan tersebut dipelihara oleh Tuhan. Lalu di bawahnya anak-anak bisa menuliskan hasil pengamatan kalian terhadap gambar yang sudah kalian pilih. Nah, demikian anak-anak penjelasan dan juga tugas dari Bu Guru mengenai bab 5 ini. Anak-anak semangat belajar dan segera mengerjakan tugas ini serta nanti tepat waktu dalam mengumpulkannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.